Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Iskasari dengan NIM 03 111220015. Akuntansi semester 3, mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyati SMSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai etika akuntan profesional dalam bisnis dengan studi kasus 9 KP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Kasus 9 KP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya, Jakarta, 19 April 2001, Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKB diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995 hingga 1997. Koordinator ICW, Teteh Masduki, kepada wartawan, mengungkapkan berdasarkan temuan BPKB, 9 dari 10 KP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibuka kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KP tersebut adalah AI dan R, HT dan M, H dan R, JM dan R, PO dan R, RY, S dan S dan R, dan RBT dan R. ICW menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak sengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang coba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya. Karena itu, kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKB ini karena kesalahan 9 KP itu tidak ringan. Menurut Teten, ICW juga sudah melakukan tindakan dari 9 KP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia IAI dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan. Pada kasus tersebut, prinsip etika profesi yang dilanggar adalah tanggung jawab profesi, di mana seharusnya melakukan pertanggungjawaban sebagai profesional yang senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Selain itu, seharusnya tidak melanggar prinsip etika profesi yang kedua, yaitu kepentingan publik dan objektivitas. Para akuntan dianggap telah menyesatkan publik dengan menyajikan laporan keuangan yang direkayasa dan mereka dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Kemudian masuk ke dalam materi, yaitu etika akuntan profesi dalam bisnis. Yang pertama mengenai prinsip utama akuntan profesional. Ada 5 prinsip utama yang harus ditaati oleh seorang akuntan profesional, yaitu yang pertama ada integritas, di mana kewajiban untuk menjaga kejujuran dan transparansi dalam hubungan profesional dan bisnis. Kedua yaitu objektivitas, tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau kepentingan lain dalam pengambilan keputusan profesional atau bisnis. Yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana selalu meningkatkan kompetensi dan keterampilan sesuai perkembangan praktik dan peraturan terkini dilaksanakan secara profesional dan sesuai standar berlaku. Kemudian kerahasiaan, di mana prinsip kerahasiaan mengharuskan akuntan untuk mengungkapkan informasi rahasia klien atau pemberi kerja tanpa izin kecuali ada kewajiban hukum. Yang terakhir yaitu perilaku profesional, di mana kepatuhan pada hukum dan peraturan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Kemudian, dalam pengambilan keputusan untuk mengungkapkan informasi rahasia, akuntan profesional harus mempertimbangkan apakah ada izin dari klien atau pekerja yang dirugikan oleh pengungkapan informasi rahasia, kemudian ketersediaan bukti untuk mendukung informasi yang relevan jika terdapat fakta tanpa bukti atau informasi tidak lengkap, dan kesimpulan yang memungkinkan, pertimbangan profesional harus digunakan untuk menentukan jenis pengungkapan yang tepat. Kemudian, pemilihan jenis media, komunikasi, dan pihak yang menjadi tujuan pengungkapan. Materi selanjutnya yaitu mengenai ancaman terhadap profesional dan pengamanannya. Situasi kerja bagi seorang
Akuntan profesional dapat menimbulkan ancaman terhadap prinsip utama profesi, namun tidak mungkin mengidentifikasi semua situasi ancaman dan tindakan pengamanannya. Setiap perjanjian dan penugasan berbeda, menciptakan ancaman yang unik dan memerlukan tindakan pengamanan yang khusus. Oleh karena itu, diperlukan kerangka konseptual yang mewajibkan akuntan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman profesionalitas. Ketika ancaman Ketika ancaman diidentifikasi dan evaluasinya melebihi tingkat yang dapat diterima, akuntan harus menentukan ketersediaan dan penerapan pengamanan yang memadai untuk mengurangi ancaman hingga tingkat dapat diterima tanpa mengorbankan prinsip utama. Yang pertama yaitu ancaman. Ancaman terhadap akuntan profesional dapat muncul dari berbagai hubungan dan situasi, dapat mengkompromikan prinsip-prinsip utama. Ancaman dapat dikelompokkan menjadi ancaman kepentingan pribadi, di mana akibat kepentingan keuangan atau lainnya yang mempengaruhi pertimbangan akuntan. Kedua yaitu ancaman telaah pribadi, terjadi ketika akuntan tidak dapat sepenuhnya mengevaluasi hasil pekerjaan sebelumnya. Kemudian ancaman advokasi, muncul saat akuntan mempromosikan klien atau pemberi kerja dengan mengorbankan objektivitas. Kemudian ancaman kedekatan, terkait hubungan dekat dengan klien atau pekerja dapat membuat akuntan kehilangan objektivitas, dan terakhir yaitu ancaman intimidasi, timbul akibat tekanan nyata atau dirasakan menghambat kemampuan akuntan untuk bersikap objektif. Selanjutnya yaitu pengamanan. Pengamanan adalah upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman hingga tingkat dapat diterima, di mana terbagi menjadi pengamanan oleh profesi, undang-undang atau pemerintah yang meliputi persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, pendidikan berkelanjutan, tata kelola perusahaan, standar profesi, pemantauan dan prosedur disiplin oleh organisasi profesi atau regulator, serta review eksternal terhadap laporan akuntan oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Kemudian yaitu pengamanan dalam lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu penyelesaian konflik etika. Penyelesaian konflik etika oleh akuntan profesional melibatkan pertimbangan fakta yang relevan, isu etika terkait, prinsip utama yang relevan, prosedur internal yang ada, dan tindakan alternatif. Dalam menyelesaikan konflik etika, akuntan harus memilih tindakan terbaik setelah mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai alternatif. Jika konflik tidak teratasi, konsultasi dengan pihak dalam organisasi atau jika terkait dengan pekerja, seperti direksi atau komite audit dapat membantu memecahkan masalah. Kemudian, materi mengenai etika akuntan profesional dalam bisnis. Akuntan profesional dalam bisnis memiliki tanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaporan keuangan serta informasi lainnya untuk organisasi, pekerja, atau pihak ketiga. Mereka juga dapat memberikan manajemen keuangan dan saran bisnis. Dilarang bagi akuntan di bisnis terlibat dalam kegiatan yang merusak integritas, objektivitas, atau reputasi profesi. Selanjutnya yaitu mengenai potensi konflik. Sebagai konsekuensi atas tanggung jawab yang terhadap organisasi pekerja, akuntan profesional dalam bisnis mungkin akan menghadapi tekanan untuk bertindak atau berperilaku yang dapat menciptakan ancaman untuk menaati prinsip utama. Tekanan ini, baik secara eksplisit atau implisit, dapat datang dari supervisor, manajer, direktur, atau individu lain di dalam organisasi pekerja. Selanjutnya yaitu penyiapan dan pelaporan informasi. Akuntan profesional dalam bisnis yang memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan atau menyetujui laporan keuangan dari organisasi bekerja harus meyakini bahwa laporan keuangan disajikan dengan sesuai standar pelaporan keuangan yang relevan. Jika tidak memungkinkan untuk mengurangi ancaman pada tingkat yang dapat diterima, akuntan profesional dalam bisnis diwajibkan untuk menolak untuk terlibat atau dikaitkan dengan informasi yang dinilai oleh akuntan profesional menyesatkan. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin tidak mengetahui dirinya dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan. Namun, pada saat menyadarinya, akuntan profesional harus mengambil langkah-langkah untuk melepaskan keterkaitan dengan informasi tersebut. Jika diharuskan untuk membuat laporan, akuntan profesional harus mempertimbangkan untuk memperoleh bantuan hukum, selain itu juga perlu dipertimbangkan untuk berhenti. Selanjutnya yaitu mengenai bertindak dengan keahlian yang cukup.
Prinsip utama kompetensi dan kehadiran profesional menuntut akuntan profesional dalam bisnis hanya melaksanakan pekerjaan yang dikuasainya melalui pelatihan atau pengalaman yang mencukupi. Selanjutnya yaitu mengenai kepentingan keuangan. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin memiliki kepentingan keuangan atau mengetahui adanya kepentingan keuangan dari keluarga dekatnya di mana situasi ini dapat menciptakan ancaman untuk menaati prinsip utama. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dan kerahasiaan mungkin tercipta melalui adanya motif dan kesempatan untuk memanipulasi informasi yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi harga untuk memperoleh keuntungan keuangan. Terakhir yaitu mengenai godaan atau bujukan. Godaan atau bujukan dapat menciptakan ancaman. Ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas atau kerahasiaan tercipta ketika godaan dilakukan untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan, mendorong perilaku yang tidak jujur atau melanggar hukum, atau untuk memperoleh informasi rahasia. Akuntan profesional dalam bisnis mungkin menghadapi situasi di mana mereka diharapkan atau ditekan untuk memberikan tawaran untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau memperoleh informasi rahasia. Tekanan ini dapat datang dari dalam organisasi bekerja, seperti rekan kerja atau atasan, atau dari pihak eksternal yang menekankan tindakan yang dapat menguntungkan organisasi bekerja. Sekian materi mengenai etika akuntan profesional dalam bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.